di Aceh Utara, Islam. Sudah terekord ya? Sudah belum, Us? Sudah. Oleh Sudah, Us. 1297 Masehi. Kerajaan Kacandra terletak di Sumatera Barat. Kerajaan Malaka, kerajaan ini berdiri di Malaka, Malaysia. Islam sudah ditetapkan sebagai hukum kerajaan. Saja direkod. Belum selesai nulis. Kerajaan ini berdiri di Malaka. Kerajaan Cirebon. Letak di Jawa Barat. Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon gitu ya. Mana? Nggak ada suaranya. Cirebon. Keraton Kanoman. Kerajaan. Nggak boleh selesai nulis. Stuck. Nggak ada suaranya. Kerajaan dengan 1475 masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi ya, kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Iya, anak-anak paham atau pusing mendengarkannya? Nggak apa-apa ya, buat pengetahuan. Nanti anak-anak bisa menontonnya kembali. Nanti akan sudah share linknya di grup wali kelas ya, anak-anak ya. Iya, sebentar. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang ini ya, kerajaannya itu ada apa saja kerajaannya. Coba anak-anak semangat dulu dong. Yuk kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Ya, nenek moyang kita tuh keren ya anak-anak ya. Coba tadi berlayar, menjelajahi lautan, dari Jawa sampai ke Sumatera nggak pakai pesawat. Kalau kita sekarang pakai pesawat, mohon maaf anak-anaknya coret-coret bisa dihapus ya. Pakai pesawat, pakai bis. Begitu selesai langsung dicoret-coret. Dulu pakainya apa? Perahu layar ya, jadi pakainya angin, mengandalkan angin saja. Lama nggak, Us? Apa? Jalannya lama nggak? Lama sekali. Lama ya. Lanjut kita akan membaca ya sebuah kisah salah satu raja dari kerajaan Islam pertama di Nusantara, yaitu Raden Patah. Ya, kita lihat bersama ya. Ada yang coret-coret, Ya, biarkan saja. Ya, Sudah. Ya, sering coret-coret. Sudah terlihat atau belum gambarnya dari Ustazah Syifa? Belum. Oh, ya.
sebentar ya. Iya, sudah terlihat ya anak ya? Oh, sudah terlihat? Udah. Ya, ini adalah seorang raja namanya Raden Patah dari Kerajaan Demak ya, Kerajaan Islam Demak Bintaro. Bagaimana kisah beliau? Ya, dalam memimpin rakyatnya dan bagaimana sikap kepribadian beliau, mari kita simak bersama ya, Nak ya. Nih, siapa yang mau mewakili untuk membaca? Setiap paragraf nanti ada yang bergantian membaca. Mohon maaf, Mas, tidak ada yang coret-coret ya. Yuk, siapa yang mau membaca? Coba Ustazah tunjuk ya. Mbak Almira. Mbak Almira silakan dibaca, Nak, yang paragraf pertama. Almira siapa, Us? Almira Nailid, ayo dibaca, Nak. Raden Patah cucu Raja Kerajaan Raden Patah cucu Raja Kerajaan Campa, seorang wali yang jadi Raja Islam pertama di Jawa. Ya, Nama Patah sendiri berasal dari kata Al-Fatah yang artinya sang pembuka. Karena ia memang pembuka kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Raden Patah lahir pada tanggal 1455 di Palembang dan meninggal tahun 1518 di Demak. Ibunya dari kerajaan Campa dan ayahnya Brawijaya Brawijaya 5 Kerajaan Majapahit. Berikut ini kisahnya. Ya, silakan Mbak Asyifah. Jazakillah khair ya, Solihah. Mbak Almira, silakan Mbak Asyifah dibaca paragraf selanjutnya. Sewaktu muda, Raden Patah bergelar Senapati Jimbun. Jinbun artinya orang kuat. Nama tersebut identik dengan nama Arabnya Patah, yang berarti kemenangan. Setelah menjadi Adipati Demak, bergelar Senapati Jimbun Ningrat Ngabdurrahman Panembahan Palembang Sayyidin Panatagama. Ketika menjadi raja bergelar kok ada dua ya sini? Iya, baca lagi sayang. Bergelar Sultan Surya Alam Akbar dan memerintah kerajaan Demak 1500 sampai 1518 sebelum Masehi. Ya, jazakillah khair. Selanjutnya siapa yang mau baca? Enggak mau. Coba Mas Oce. Tidak mau. Nggak mau. Aku nggak mau? Aku juga nggak mau. Ayo Mas Bara. Nggak mau. Aduh, ini kamu mau baca. Hah? Bara aja, Us. Aduh, Mbak Nabila saja, Mbak Nabila. Silakan dibaca, Mbak Nabila. Istri Raden Patah. Istri Raden Patah ada 3 orang. Yang pertama adalah Putri Sultan Maisuri. Ya, keras lagi Solihah. Gelar Ada suaranya mana? Aku nggak terdengar. Mbak Nabila cek Mbak Nabila. Nggak ada suara. Suaranya hilang. Ya, sabar ya Nak ya. Coba Mbak Nabila diulangi. Cek. Check out, Phil. Check out. Cepat baca. Coba lagi Nabila dicoba. Oh iya. Tidak terdengar suara padahal ini sudah nyala ya. Tidak apa-apa Mbak Nabila. Kita coba yang lain dulu ya Mbak Nabila ya.
Ya, coba Mbak Ayla dibaca sayang. Nabila sudah ada suaranya? Sudah. Oh ya, silakan Nabila dibaca. Nanti Ayla habis Nabila ya. Istri Raden Patah ada 3 orang. Yang pertama adalah Putri Sunan Ampel. Menjadi permaisuri utama melahirkan Raden Surya dan Raden Trenggana. Yang masing-masing secara berurutan kemudian naik tahta. Bergelar Pangeran Sabranglor dan Sultan Trenggono. Istri yang kedua seorang putri dari Randu Songo. Melahirkan Raden Kanduruan. Raden Kanduruan ini pada pemerintahan Sultan Trenggono berjasa menaklukkan Sumenep. Sejak itu kerajaan Sumenep menjadi sebuah kerajaan Islam dan pada keruntuhan kerajaan Demak keturunan Raden Patah banyak yang lari ke Sumenep. Baik, makasih. Ya, jazakallah ya. Selanjutnya Mbak Ayla dibaca. Keturunan Istri yang ketiga. Istri yang ketiga adalah Putri Bupati Jipang, melahirkan Raden Kikin dan Ratu Mas Nyawa. Ketika Pangeran Sabranglor meninggal tahun 1521, Raden Kikin dan Raden Trenggana bersaing memperebutkan tahta. Raden Kikin akhirnya mati dibunuh putra sulung Raden. Kalau kita menentukan video ini, suaranya ke anak-anak gimana? Tadi pertama itu nggak ini, tapi Ya, dilanjutkan Mbak Ayla. berarti hari ini, baru hari ini. Sudah? Mbak Ayla mau lanjutkan, Nak? Sampai paragraf. Oh ya udah. Jazakallah ya. Tadi sampai mana ya? Oke, sudah Syifa lanjutkan ya. Mana? Ini. Menginjak usia remaja, Raden Patah dengan Putri Kusen merantau ke Jawa untuk menemui ayahnya di kerajaan Majapahit. Ia juga menolak menggantikan Arya Damar menjadi Bupati Palembang sebagai bawaan kerajaan Majapahit. Sesampainya di Jawa, keduanya berguru kepada Sunan Ampel. Di Surabaya masih saudaranya sendiri dari jalur ibunya. Ya, berguru kepada Sunan Ampel ya. Ya, ini ada pendapat seorang profesor. Selanjutnya, setelah dinyatakan lulus sebagai santri dari Sunan Ampel, wah ternyata juga beliau ini ya seorang santri ya. Maka Raden Kusen kembali mengabdi ke Majapahit dan mendapatkan jabatan sebagai Adipati Terung dari Kriyan Sidoarjo. Sedangkan Raden Patah pindah ke Jawa Tengah membuka hutan Gledahwangi menjadi sebuah pesantren. Ya, kita lanjutkan. Hal ini sesuai dengan perintah Sunan Ampel yang menyebarkan agama Islam di wilayah Jawa Tengah dan penduduknya yang masih banyak yang belum masuk Islam ya. Jadi dulu itu kalau rajanya beragama Muslim, nanti rakyatnya juga ikut semua seperti itu. Makin lama pesantren tersebut semakin maju, santrinya datang dari berbagai penjuru daerah. Kota Demak menjadi kota santri. Mereka bukan hanya diajari ilmu agama Islam, melainkan juga ilmu keprajuritan dan kepemerintahan. Melihat kondisi tersebut, Brawijaya di Majapahit khawatir kalau Raden Patah berniat memberontak. Oh, takut ya ternyata. Lanjut. Raden Kusen kala itu sedang diangkat menjadi Adipati Terung, diperintahkan untuk memanggil Raden Patah. Raden Kusen meminta Raden Patah menghadap ke Majapahit. Mereka terkesan dan akhirnya Brawijaya V mau mengakui Raden Patah sebagai putranya. Ternyata putranya ya. Raden Patah pun diangkat sebagai bupati, sedangkan Gledahwangi diganti nama menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintoro ya.
Setelah menjadi Adipati Demak, Raden Patah menaklukkan Semarang untuk dijadikan sebagai bawahan. Ya, sedikit lagi ya, Nak ya. Kita baca sedikit lagi. Tidak serang Majapahit. Nah, pada tahun 1479 ia meresmikan sebuah masjid ya. Masjid Agung Demak ya, ada yang pernah ke Demak, ke Masjid Agung tersebut sebagai pusat pemerintahan. Ia juga memperkenalkan iya. Bagus nggak? Oh pernah. Bagus? Apa itu pernah soalnya. Oh ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya, Nak ya. Beliau juga memperkenalkan pemakaman Salokantara ya sebagai kitab undang-undang kerajaan. Kepada umat beragama lain, sikap Raden Patah sangat toleran. Kuil Sampokong di Semarang tidak dipaksa kembali menjadi masjid. Sebagaimana dulu yang didirikan oleh siapa? Laksamana Cheng Ho ya dari Cina yang beragama Islam. Beliau berlayar sampai ke Semarang. Sikapnya terhadap kerajaan Majapahit tetap menaruh hormat dan tidak melakukan pemberontakan. Ya, sikapnya baik sekali ya ternyata ya, sangat toleran terhadap yang lain. Karena Sunan Ampel melarang Raja Patah memberontak pada Majapahit meskipun berbeda agama. Brawijaya tetaplah ayah Raden Patah. Oleh karena itu Raden Patah tidak mau memerangi umat Hindu dan Buddha sebagaimana wasiat Sunan Ampel gurunya. Ya, dikatakan tersebut seperti itu. Jadi sikapnya baik atau tidak, Nak? Baik. Ya. Lalu setelah tidak begitu lama, Pati Udoro ya melakukan kudeta dan mengangkat dirinya sebagai Prabu Brawijaya ke-7. Perang antara Demak dan Majapahit terjadi. Akhirnya perang pun terjadi ya. Tapi bukan pada masa rajanya Raden Patah. Iya, sedikit lagi anak ya. Pada tahun 1485 Nyolawa ya mati karena pemberontakan kaum pribumi. Maka Jinbun mengangkat seorang pribumi sebagai bupati baru bernama Pabutala ya, yang juga menantu. Ini namanya asing-asing, nanti anak-anak bisa baca lagi ya. Intinya setelah kerajaannya berganti, bukan Raden Patah lagi, banyak terjadi pemberontakan ke Majapahit begitu. Tapi saat rajanya Raden Patah itu tidak memberontak ke kerajaan lain yang beragama Hindu dan Buddha seperti itu ya. Nah, Raden Patah meninggal pada tahun 1518 pada usia yang 63, di mana kondisi kerajaan mencapai kejayaan. Kemudian ia digantikan Nyatsun sebagai raja selanjutnya, yang dalam babatan Najawi bergelar Pangeran Sabranglor atau Patih Ungus. Ya, begitu ceritanya. Anak-anak dapat memahami ceritanya? Ya, menangkap sedikit ya. Jadi tadi beliau itu sangat toleran terhadap agama lain ya, anak, tidak menyerang kerajaan lain tersebut. Nah, coba anak-anak buku tugasnya dibuka sekarang. Nah, coba anak-anak sebutkan dan jelaskan sifat yang dimiliki oleh Raden Patah yang tadi sudah Syifa jelaskan. Ya, tuliskan satu saja tidak apa-apa. Sekarang tuliskan. Lalu dijelaskan sedikit. Ya, tadi Raden Patah sikapnya seperti apa, Nak, sifatnya? Toleran ya? Iya, baik sifatnya terhadap yang lain, itu tidak suka memusuhi. Toleran, tidak menyerang kerajaan yang beragama lain. Jadi beliau menghargai ya. Ya, ditulis. Apakah sudah selesai? Sudah. Iya. Begitu ya, sifat baik yang perlu kita contoh dari beliau. Lalu selanjutnya, anak-anak apakah setuju jika Raden Patah disebut sebagai seorang pahlawan? Setuju. Setuju. Mohon maaf suaranya. Terima kasih sudah menjawab, tidak perlu berteriak ya. Coba kenapa disebut sebagai seorang pahlawan?
Dia baik hati. Baik hati. Baik hati. Lalu apa lagi? Tadi kejayaan ya. Seorang rakyatnya membawa negaranya pada kejayaan. Berarti rakyatnya misal nih, rakyatnya tidak ada yang kelaparan, hukumnya berlaku adil, lalu semuanya sejahtera, bahagia hidupnya rakyatnya itu ya. Nah, berarti itu disebut sebagai raja yang adil dan bijaksana. Nah, seperti itu. Itu raja yang kita idam-idamkan ya nak ya, Masya Allah. Semoga nanti Indonesia mempunyai pemimpin yang seperti itu. Atau mungkin di antara anak-anak nanti akan menjadi pemimpin yang memiliki sifat seperti yang dimiliki Raden Patah. Masya Allah, kita doakan bersama ya, Mas Bara. Ataupun semuanya anak-anak yang sudah harapkan minimal pemimpin untuk dirinya sendiri. Dirinya sudah benar dan baik, memiliki akhlak yang baik ya, Masya Allah. Nah, berarti kalau Raden Patah itu seperti itu sifatnya ya, menjadi pemimpin yang adil, berarti pantas atau tidak disebut sebagai seorang pahlawan? Pantas. Nah, nanti yang tugas yang kedua ini ya, tadi yang apakah Raden Patah ini bisa disebut sebagai seorang pahlawan, nanti anak-anak kirimkan via voice note ke Ustadzah ya, ke Ustadz dan Ustadzah. Jawabannya boleh dikembangkan lagi ya, boleh dibuat lebih panjang lagi. Intinya anak-anak menyebutkan kenapa, ya, kenapa Raden Patah itu disebut sebagai seorang pahlawan. Kalau iya, apakah alasannya? Nanti berikan penjelasannya ke Ustadzah ya. Dapat dipahami anak-anak? Iya. Ya, demikian ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sebentar sudah mau menjelaskan. Ya, jadi setiap pemimpin itu pasti memiliki sifat baik ya, Nak ya. Kalau pemimpin baik, nanti pasti punya sifat baik yang bisa kita terapkan, yang bisa kita teladani. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran ya. Jadi, sebentar. Sifat pahlawan yang berjuang itu tidak hanya ditunjukkan dengan berperang ya. Tadi kita mendengarkan kata berperang seperti itu. Tidak hanya berperang saja ya. Bersungguh-sungguh dalam Islam itu perjuangan ya, yang disebut dengan jihad itu berarti artinya bersungguh-sungguh. Nah, dalam Islam disebut dengan bersungguh-sungguh. Ya. Minimal dengan harta dan dirinya. Kalau sudah bilang ya nak ya, kita itu menjadi orang yang baik, berarti kita sudah bersungguh-sungguh, itu namanya juga berjuang. Berjuang dengan harta kita untuk membantu orang lain itu juga namanya berjuang, seperti itu. Sebagaimana firman Allah ya dalam ayat 41, berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan maupun berat dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi Al-Quran itu menyebutkan yang namanya jihad itu bukan hanya berperang, tapi bersungguh-sungguh menjadi diri yang baik. Menjadi orang yang suka memberikan amal kepada orang lain, ya, menolong orang lain dengan harta juga disebut dengan berjihad. Jihad artinya bersungguh-sungguh. Ya, menjadi orang yang lebih baik lagi. Seperti itu. Nah, anak-anak jangan lupa ya, tugasnya yang pertama tadi sudah ditulis di buku tulis ya, nak ya? Ya, sudah ya. Nanti yang tugas kedua dikirimkan ke Ustadzah melalui voice note ya. Ya, kita akhiri ya dengan membaca doa bersama-sama. 3 berdoa. Tangan diangkat, ditunjukkan, doa Mohon maaf ya kalau tadi videonya sangat panjang, tapi semoga anak-anak bisa mengambil, meneladani sikap-sikap baik yang tadi ya. Dan tadi juga bacaannya mungkin agak panjang, tapi dan mana pahlawan tersebut.
Amin ya. Semangat untuk anak-anak hari ini. Jangan lupa. Aku mau bertanya, sebentar. Ya, sholat 5 waktunya dengan senang ya menjalankan tugasnya tanpa Allah yang memimpikan. Aku mau bertanya. Oh iya, silakan. Apa benar nanti ngumpulin tugas? Oh belum, ngumpulin tugasnya setelah tema 5. Ngambil tugas kan, Us? Ambil buku tema 5 kan sama ngumpulin checklist. Iya, betul. Ambil bukunya jam 10 sampai jam. Ya, jam 10. Ya, sudah ya, kita akhiri ya, Soli-Soliha ya. Ya. Yes,